Nah, pemirsa, meski ratusan ribu situs judi online kemudian sudah diblokir ya, namun masih saja banyak bermunculan promosi judi online oleh sejumlah masyarakat hingga bahkan kalangan publik figur. Apa saja sebetulnya kendala dalam memberantas praktik perjudian online ini? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat keamanan siber Cisrek. Ada Pratama Persada. Pak Pratama, terima kasih sudah bergabung di Berita Satu Siang. Jadi polanya itu adalah blokir, muncul lagi, blokir, muncul lagi, blokir, muncul lagi. Ini pola yang tidak pernah berhenti, Pak. Apa saja sebetulnya kendala dalam memberantas perjudian online ini? Ya, jadi menurut saya ada dua hal. Yang pertama adalah masalah teknis, yang kedua adalah masalah non teknis. Masalah teknis itu adalah pemblokiran itu tidak cukup. Memang lumayan lah, Kominfo sudah memblokir ratusan ribu website judi online. Tetapi itu tidak akan mematikan mereka. Kenapa? Karena membuat web situs judi online itu gampang sekali gitu. Dan bandar-bandar utamanya itu mereka memberikan template gitu yang mereka bisa gunakan untuk langsung ke membuat website, upload dan jadi gitu. Jadi kalau misalkan satu diblokir, dia akan bikin 10, dua diblokir, dia akan bikin 100 gitu. Jadi nggak akan selesai gitu. Apalagi sekarang mereka semakin pintar. Kenapa? Karena mereka ketika tahu situsnya diblokir, memanfaatkan situs-situs milik pemerintah, GoID, kemudian Mil ID, dari ID dan lain-lain gitu untuk landing page-nya judi online. Barusan ini saya cek nih, barusan beberapa detik yang lalu gitu, polri.go.id dan kejaksaan.go.id pun masih disusupi oleh judi online gitu. Artinya apa? Ini kan Pak Pratama, semudah itukah untuk membuat kembali situs maupun juga aplikasi judi online itu, Pak? gampang sekali. Oh. Membuat itu gampang sekali gitu. Dan murah sekali gitu. Bahkan ada yang gratis. Nah, yang susah itu adalah ketika mereka melakukan penyusupan judi online ini ke dalam situs pemerintah yang tadi barusan saya bilang ada di Polri, ada di Kejaksaan gitu. Nah, mereka akhirnya apa? Menyewa hacker untuk melakukan peretasan ke situs pemerintah supaya bisa digunakan untuk landing page judi online. Kenapa kok situs pemerintah? Karena nggak bisa diblokir. Contohnya misalkan, kalau Polri diblokir, polri.go.id diblokir, itu layanan Polri bisa lumpuh semuanya. Kalau Kemendagri.go.id diblokir, itu seluruh layanan Kemendagri akan lumpuh semuanya begitu. Nah, tahu itu sehingga mereka memanfaatkan ini. Ya, mendingan gampang aja saya bikin landing page judi online-nya di situs pemerintah aja kayak gitu. Nah, itu masalah teknisnya gitu. Jadi pemblokiran itu tidak menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah masalah non teknis. Masalah non teknis yang pertama adalah masalah niat gitu. Ini sebenarnya beneran niat apa enggak untuk diberantas gitu. Karena apa? Ini agen judi di Indonesia ini banyak sekali gitu. Dan kalau ada satu agen judi yang ketangkep, sebenarnya mereka punya komputer yang bisa digunakan untuk akses ke bandarnya. Nah, itu bisa dicari sebenarnya. Itu alamat IP-nya mana, kemudian larinya kemana, rekeningnya, transfernya kemana, itu bisa dicari gitu. Kemudian juga masalah aspek non teknis lainnya adalah masalah koordinasi. Sampai saat ini kan juga masih bermasalah bagaimana pihak kepolisian, perbankan, kemudian PPATK, Kominfo, BSSN dan lain-lain begitu masih belum berkoordinasi yang bagus gitu. Sehingga untuk melakukan tracing ini sebenarnya siapa sih pelakunya gitu, itu masih nggak bisa. Padahal nggak susah. Kenapa? Karena setiap hari pun kita masih dikirimi SMS, WA, tawaran judi online. Saya pun masih terima, Mbak, gitu. Setiap hari. Dan itu kan gampang sekali di trace-nya. Dia ngirimnya dari nomor berapa, dia SMS dari nomor berapa. Itu kan bisa di tracking, dia lokasinya ada di mana. Bisa dicari sebenarnya. Makanya tadi saya bilang, ini masalah niat. Beneran nggak kita mau memberantas judi online ini? Karena ini efeknya luar biasa jahatnya dan luar biasa merusaknya. Kenapa? Karena deposit yang digunakan untuk judi online ini itu sangat kecil sekali. Dengan uang 1.000 perak, 20.000 perak gitu, orang bisa ikut permainan judi online ini. Yang akibatnya apa? Akhirnya orang-orang kecil, driver ojol, kemudian OB, pelayan dan lain-lain, anak sekolah bahkan anak SMP, itu mereka bisa top up, mereka bisa deposit gitu. Karena saking murahnya. Dan akhirnya apa? Akhirnya terbawa-bawa, akhirnya rugi terus, akhirnya mereka bohong dan lain-lain gitu. Banyak menjadi penyakit masyarakat. Oke. Nah, ini yang Pak, berarti kalau misalnya mereka diblokir kemudian muncul lagi, berarti bakal sulit dong ya untuk kemudian seseorang menginvestigasi atau mengenali begitu ya, itu merupakan judi online atau tidak, baik itu situs maupun juga aplikasi. gampang sekali. Oh gampang, oke. Jadi dilihatnya dari mana kalau begitu? Gampang sekali gitu. Karena makanya sebenarnya saya bilang niat apa enggak, gampang sekali kok gitu. Kita tiap hari itu ditawar
tawaran judi online. Dan dari situ kita bisa tracing, kita bisa install aplikasinya. Begitu install aplikasinya kita akan connect ke adminnya, nanti kita akan dikasih tahu harus deposit kemana, transfer kemana, begitu. Kemudian kita begitu main, itu bisa kita tracing. Mainnya itu ke alamat IP mana gitu. Itu bisa, itu semuanya bisa Mbak di tracing gitu. Kita bisa lihat nomor rekeningnya itu juga macam-macam. Ada yang menggunakan bank BCA, ada yang menggunakan bank Mandiri, ada bank BNI, bank-bank hampir bank Indonesia termasuk juga GoPay, OVO, kemudian Dana dan lain-lain gitu. Memang dipermudah gitu. Walaupun kita tahu mereka pasti akan menggunakan rekening-rekening palsu, rekening-rekening yang mereka beli gitu untuk apa namanya? Pak Pratama, kalau memang itu kemudian mudah sekali mengenali ya kalau satu situs atau mungkin aplikasi itu merupakan judi online, tapi kenapa kemudian masih banyak yang berani nih mempromosikan baik itu masyarakat umum hingga selebritas? Nah, inilah makanya kemarin saya mengapresiasi Polri begitu ketika menangkap 2 orang di Bogor itu. Iya dong, ini kan apa influencer itu kan memiliki pengaruh. Ketika dia mempromosikan apa judi ini, kemudian dia bilang, "Oh, ini bisa dapat untung," gitu. Iya, dia diberikan privilege untuk menang gitu. Sehingga ketika mereka menggunakan bisa menang. Tapi ketika orang lain menggunakan pasti kalah. Mbak, judi online yang menggunakan aplikasi ini, saya pastikan pasti semuanya akan kalah. Yang menang itu hanya beberapa saja gitu. Oleh karena itu, jahat sekali influencer ini. Oleh karena itu apa? Tangkep-tangkepin lah, orang banyak kok, buktinya juga banyak gitu. Hasil screenshotnya juga banyak kok. Dan mereka yang salah satu apa namanya pembawa bencana judi online ini di Indonesia. Oleh karena itu harus dikasih hukuman maksimal menurut saya ya. Gitu. Berarti nggak masuk akal dong kalau misalnya ada kemudian baik itu masyarakat, kalangan masyarakat maupun juga artis hingga influencer yang bilang kalau ini saya nggak tahu nih kalau ini aplikasinya tuh situs ini merupakan judi online. Itu nggak masuk akal dong kalau alasannya kayak Nggak gitu. mungkin lah, Mbak. Nggak mungkin gitu. Nggak mungkin mereka nggak tahu. Kenapa? Yang pasti ketika dia promote judi online, itu kan mereka tahu itu aplikasinya apa. Dan di aplikasi itu kan dia tahu akan deposit duit gitu, deposit uang. Game kalau deposit uang, kemudian dia bisa mendapatkan uang lagi, udah pasti judi online gitu. Nggak mungkin dia bohong. Aplikasinya juga bisa kita cek gitu. Mana aplikasi yang game menggunakan duit bohong-bohongan gitu, sama apa namanya judi yang menggunakan duit beneran. Ini kan menggunakan duit beneran, ya pasti bener gitu. Apalagi ada afiliasi kan. Agen-agennya juga pinter sekarang. Mereka menggunakan influencer-influencer ini untuk program afiliasinya mereka. Sehingga selain mempromosikan, mereka dapat bulanan, mereka juga memberikan link yang kalau itu diklik oleh followernya, kemudian dia main apa install aplikasi dari link yang diberikan, itu dapat duit juga gitu. Selama si apa orang ini main judi online gitu, si influencer ini akan dapat setoran juga entah berapa persen ya gitu. Jadi memang menguntungkan. Yuk, kalau gitu dia bilang ini hanya permainan, ya palsu lah, nggak mungkin. It's impossible itu, pasti tahu. Gitu. Jadi kalau memang sesulit ini Pak untuk pemberantasannya, jadi yang harus diperkuat apa nih? Pemberantasannya kah? Atau mungkin sistemnya kah? Atau mungkin sinerginya? Apa yang harus diperkuat? Pertama, niat Mbak. Ini penting sekali nih. Beneran nggak kita memberantas judi online ini gitu? Karena perputaran uangnya sangat luar biasa besarnya gitu. PPATK kemarin saya pernah satu forum gitu, ada ratusan triliun uang yang beredar dalam 1 tahun gitu. Artinya apa? Sangat besar sekali gitu. Dan agen-agen ini gitu, agen-agen ini mereka memberikan gitu apa namanya sebagian apa namanya pendapatannya itu untuk disetorkan ke bandarnya gitu. Yang kalau kata bandarnya bilang itu akan dibagi-bagi ke apa namanya beberapa stakeholder, dia bilang kayak gitu. Nah itu artinya apa? Berarti ada juga yang menerima, walaupun oknum ya mungkin ya gitu. Tapi mungkin ada yang menerima gitu. Yang kedua adalah menurut saya masalah koordinasi. Nah ini penting sekali nih. Karena apa? Karena ketika untuk melakukan tracing ini duitnya kemana, PPATK kan juga nggak bisa kerja sendiri. Dia hanya bisa memonitor. Tapi yang tahu peredaran itu kan bank. Yang tahu peredaran uang itu kan penyelenggara atau perusahaan dompet digital gitu. Nah itu harus kerjasama. Pasti ujung-ujungnya duit ini akan nyampe ke rekening si pelakunya. Entah si agennya, entah ke si bandar utamanya gitu. Pasti akan nyampe ke sana. Dan kalau mau ditrace dikejar bisa. Masa iya nggak bisa gitu, orang kita transfernya ke rekening Bank Indonesia kok masa nggak bisa? Pasti bisa gitu. Nah jadi masalah adalah
masalah koordinasi menjadi masalah antara aparat kepolisian, PPATK, Kominfo, BSSN gitu. Kemudian juga kita membutuhkan informasi dari masyarakat gitu. Bahkan kalau perlu libatkanlah Badan Intelijen Negara gitu yang mereka punya sistem yang cukup bagus gitu. Nah, kalau ini bisa dilakukan mau gitu ya. Menurut saya nggak susah sih ya melakukan trade. Apalagi ada salah satu agen yang sudah ketangkep gitu. Itu komputernya itu kita forensik, kita bisa tahu tuh dia kemana saja, dia dapat datanya dari mana gitu. Nah, juga nih apa namanya, ini kan mereka bisa mengirimkan tawaran-tawaran ini kan dari data-data yang mereka miliki dari hasil curian gitu, dari kebocoran data pribadi. Yang kalau misalkan undang-undang pelindungan data pribadi ini diberlakukan, mereka bisa kena tuh apa hukuman 6 tahun penjara karena memanfaatkan data pribadi masyarakat tanpa izin gitu, mengirimin WA, SMS dan lain-lain gitu. Nah, ini apa namanya, menurut saya alert juga untuk pemerintah supaya undang-undang data pribadi segera diberlakukan gitu. Jangan nunggu-nunggu sampai Oktober 2024 gitu. Oke, pengamat keamanan siber Cistrek Pratama Persada, terima kasih Pak Pratama sudah bergabung di Berita Satu Siang. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat siang. Pemirsa, kita akan beralih ke informasi lainnya di mana